Hai semua, kali ini saya akan bicara tentang psikoanalisis dalam film. Nah, kalau bicara tentang teori psikoanalisis ini ada dua perdebatan. Salah satunya adalah bahwa penggunaan psikoanalisis ini adalah untuk melihat bagaimana psikologis penonton atau psikologis orang-orang yang benar ada. Tapi juga ada pembicaraan tentang bagaimana di dalam film itu. Lalu apakah tidak ada analisis psikoanalisis di dalam filmnya itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ini kita sebut sebagai representasi. Nah, ketika film itu dianggap sebuah representasi dunia nyata, kita bisa memakai teori psikoanalisis ini untuk melihat karakter-karakter yang ada berdasarkan ada mise en scene, yaitu adegan-adegannya yang berhubungan dengan dialog, lighting, dan juga tentang angle-angle kameranya. Dan di sana bisa dilihat bukti-buktinya ada. Jadi kita tidak mencoba mencari tahu mengapa begini atau mengapa begitu. Tapi ini dalam sebuah representasi. Nah, sebelum kita ke sana ada teori yang akan dipakai. Di sini nanti akan ada dua, yaitu yang pertama adalah Sigmund Freud, kemudian yang kedua adalah Jacques Lacan. Tapi sekarang kita akan bicara tentang Sigmund Freud dulu, karena memang teori psikoanalisis ini yang lebih dulu muncul adalah Freud. Nah, Freud pasti sudah ingat kalian dan sudah tahu ada memberikan id, ego, dan superego. Nah, di sini ada di sebelah kanan yang paling bawah itu adalah id. Nah, di sini paling bawah adalah subconscious level atau ketidaksadaran diri. Jadi id itu lebih ke keinginan, lebih ke perasaan yang dipenuhi kesenangannya. Misalnya ingin makan, ingin memukul, ingin marah, impulsif. Nah, itu di bawah kesadaran diri kita. Kemudian yang satunya adalah superego. Nah, superego itu lebih ke tentang aturan-aturan moral, tentang norma-norma, tentang baik dan benar. Dan itu juga agak di bawah sadar kita. Jadi kita sudah tahu, sudah paham dari budaya kita ini benar atau salah dan itu otomatis kita lakukan. Nah, untuk ego itu ada di antara id dan superego. Id itu sangat impulsif, semuanya demi kesenangan diri. Kalau superego adalah pembatasan. Nah, ego itu memikirkan, saya tahu ini baik atau ini benar, tapi apakah saya akan melakukan yang mana? Jadi ego lebih ke memediasi, saya ingin begini tapi ini salah, atau saya ingin begitu tapi itu salah. Nah, dia posisinya adalah yang menentukan dan dengan sangat sadar. Jadi ego lebih sadar daripada superego dan id. Itu yang bisa dilihat dari teori Sigmund Freud. Nah, untuk detail-detailnya di sini ada tentang narsisistik, itu nanti bisa dibaca sendiri. Ada tentang immature, tentang ketidakdewasaan, tentang anxiety, tentang mature. Nah, di sini bisa dilihat dari sisi kata-katanya, kemudian ketika ada dialog, dia menyebutkan apa. Salah satu contohnya adalah yang narsisistik, yang denial. Nah, di sini ada tentang penghindaran tentang kenyataan dia baru sakit. Jadi ada dokter mengatakan, kamu punya kanker. Kemudian orangnya itu atau pasiennya mengatakan, no way, enggak. Nah, itu langsung denial. Nah, itu salah satu cara atau contoh untuk melihat bagaimana id-nya dia muncul saat itu. Karena dia ingin, tidak, saya tidak sakit. Itu impulsif dia untuk menjawab itu, dan itu disebut denial. Untuk selanjutnya nanti bisa di pause, kemudian dilihat satu persatu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh film yang memakai Freud. Nah, di sini filmnya Bohemian Rhapsody lebih ke 2018 ya, yang tentang Freddie Mercury. Sudah ada apa namanya, judgement di sini bahwa ada penyimpangan kepribadian. Nah, penyimpangan kepribadiannya dilihat dari sisi penjabaran visual dalam adegannya. Kemudian dipakai teori sinematografi mise en scene-nya untuk memberi makna, tapi arahnya semua tentang penyimpangannya seperti apa. Misalnya dari sisi angle dari
mukanya yang di sini bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian bagaimana dia merespon apapun yang diputuskan oleh temannya dari sisi angle, dan juga shoot-nya bisa shoot yang close up atau mungkin yang agak medium atau juga jauh. Kemudian setelah itu dimunculkan, kemudian analisis kepribadiannya pakai teori psikoanalisis Sigmund Freud tadi, id-nya dia muncul di mana, di adegan yang apa, kemudian mengapa dia muncul impulsif seperti itu. Misalnya dia tidak mau menyanyi lagi misalnya, atau dia akhirnya saya maunya ini, saya tidak mau yang lain. Nah, itu muncul di dalam setiap adegannya di sana. Kemudian dalam film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita tahun 2010, ini tentang dokter yang menerima pasien, dan pasiennya ini banyak sekali tentang kaum perempuan dan bagaimana kaum perempuan itu diperlakukan oleh laki-laki. Nah, visualisasi karakter tokoh perempuannya ini yang diteliti di sini dengan Sigmund Freud, lalu dimunculkan beberapa bahwa visualisasinya kaum perempuan itu sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada juga diskriminasinya, kemudian ada perempuan sebagai objek seks, kemudian diperlihatkan perempuan tidak berdaya, lalu sebagai korban. Nah, ini dimunculkan melalui tokoh-tokohnya seperti apa, kemudian pergerakannya, lalu ekspresinya, serta tampilan fisik ketika perempuan tersebut bersama laki-laki, dan itu dilihat dari sisi dokter yang menerima pasiennya itu. Kemudian Be Default. Nah, ini film Korea tahun 2010, juga dianalisis dengan Freud. Lebih melihat konflik-konflik dari tokoh utama, dan tokoh utamanya itu berinteraksi dengan siapa. Nah, itu ini ada dengan sahabatnya, dengan suaminya, bibinya, anaknya, dan konfliknya itu ternyata juga terjadi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penyebab-penyebabnya ada dari sisi dialog dan juga dari sisi alur cerita. Nah, di sini id, super ego sama egonya itu muncul ketika di sini agak thriller dan juga agak violence ya. Dia akhirnya memakai senjata itu untuk apa? Dia membunuh, atau dia dianggap sebagai saya itu membela diri atau tidak. Nah, di sini film ini sangat kuat untuk kemunculan kepribadian tokoh memakai Sigmund Freud. Sekarang yang kedua tentang Jacques Lacan, ya cara bacanya. Nah, sebenarnya dia melanjutkan Freud saja, hanya lebih detail. Jadi tadi yang di bawah kesadaran diri adalah id dan super ego. Nah, kalau Lacan itu dia memunculkan ada the mirror stage atau tahapan cermin. Saya memakai fotonya Spider-Man dan juga Harry Potter ketika melihat di cermin seperti apa, karena mirip juga dengan penjelasan Lacan. Ketika mereka melihat cermin, itu diceritakan seperti teori Lacan yang id itu pada stage atau level ketika bayi lahir itu dia tidak tahu apa-apa, tapi 6 bulan kemudian dia melihat dirinya dalam cermin, lalu dia baru sadar bahwa loh, saya itu seperti ini toh. Dia melihat itu seperti orang lain, seperti sesuatu yang berbeda, karena bayangan dia sendiri sebelum melihat cermin, sebelum melihat apa-apa, itu mungkin berbeda dengan yang dia lihat dalam cermin. Nah, dalam dua film yang foto cermin itu prosesnya hampir sama. Jadi saya menjadi seperti ini. Kemudian Harry Potter sendiri, saya berharap apa? Saya ada ilusi apa? Dia bertemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian yang Harry Potter itu agak banyak sisi magicnya juga ya, tapi melihat secara proses elemen dan konsepnya mirror stage hampir sama. Nah, ketika cermin itu dimunculkan, lalu memperlihatkan respon seperti apa sebenarnya saya atau kita ini. Nah, id itu sama dengan the real. Jadi kalau Lacan itu punya real, imaginary, dan simbolik. Real itu dianggap sebagai proses sebelum pengenalan diri. Semuanya serba bayi masih umur sekitar 6 bulan. Kemudian setelah itu ada proses
superego atau simbolik, yaitu ketika dia melihat cermin, kemudian ketika melihat di cermin itu ada definisi identitas. Kalau dia seorang maskulin, atau dia laki-laki, atau dia ayah, atau dia siapa, saya rasnya apa, budayanya apa, kemudian pasti norma-norma akhirnya atau aturan-aturan setelah itu akan muncul di dalam sisi simbolik. Kemudian untuk sisi egonya yaitu imaginary dari Lacan itu lebih ke saya inginnya seperti apa. Lalu sebenarnya ada fantasi apa yang bisa dimunculkan dari diri saya yang seperti ini, kemudian permintaan atau tuntutan dari masyarakat seperti ini, lalu dia memunculkan fantasi seperti image seperti apa yang akan dia munculkan. Hampir sama seperti Freud, tapi lebih detail. Nah, kalau di sini kembali ke sisi teori psikoanalisis yang bisa untuk meneliti penonton. Nah, dalam penelitian ini yang dilihat adalah penonton mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang menonton Dilan 1990. Nah, ketika mereka menonton itu ternyata dimunculkan atau ditemukan bahwa mahasiswa itu selalu mengalami kekurangan atau lack. Jadi dia ada sesuatu yang kurang. Misalnya di sisi simbolik itu seharusnya orang itu kalau pacaran seperti ini, atau harusnya punya pacar, atau cowok itu harusnya seperti apa, cewek harusnya seperti apa. Nah, ketika mereka menonton Dilan ditemukan di sini semua fantasi dia, keinginan mereka terhadap karakter-karakter tertentu atau terhadap identitas tertentu dipuaskan dengan cerita di dalam film Dilan ini. Termasuk juga buat yang sudah membaca bukunya, kemudian membayangkan sesuatu, ketika menonton itu seperti terpenuhi. Jadi di sini lebih ke bagaimana penonton dari sisi psikoanalisisnya dipenuhi fantasi, keinginan, dan juga apa yang dia bayangkan dalam film Dilan. Kemudian Opera Jawa tahun 2006, sutradaranya Garin Nugroho itu menganalisis penelitian ini menganalisis fase the real, jadi fase sebelumnya, sebelum kesadaran diri itu ada, yaitu tokoh Ludiro. Nah, kondisi kejiwaan ini dilihat melalui teori sinematografi, yaitu mise en scene-nya, lighting, dialog, kemudian termasuk kostumnya juga, lalu adegannya yang diperankan seperti apa. Nah, Ludiro di sini ditemukan tidak dapat memenuhi it-nya atau the real-nya, karena ada super ego di masyarakat, yaitu mengatur laki-laki tidak boleh menggoda wanita, apalagi sudah menikah. Dan seorang wanita yang sudah menikah harus setia pada suami. Nah, dia permasalahannya di fase the real, fase dia ada it-nya, dia ada impulsifnya, dia ada keinginan yang tidak terpenuhi oleh super egonya. Itu yang dibicarakan dalam penelitian ini. Nah, psikoanalisis yang dalam video ini saya bicara tentang Sigmund Freud, ya teorinya dia, dan juga teorinya Jacques Lacan. Ya, terima kasih. Sekian dulu.